dia punya taksiran sendiri ya silakan. Keberatan itu makanya ada di pasal 24 tadi yang termasuk ini apa tadi? Saya akan menentukan harga. Enggak, dan appraisal. Kalau kita kurang besar ya bisa kita keberatan. Nah ya itu ini. Tambah semangat. Diserahkan hati-hati apa diserahkan biasanya uangnya disimpan juga. Penyerahan akibat berita acara dan harus dilaksanakan di pengadilan. Dirinya yang pergi, istrinya yang pergi. Diserahkan kita. Uang tetap diserahkan di pengadilan. Bagaimana kalau dia menolak? Kalau menolak pun dibuat acara uangnya nanti dibutuhkan dan KPN-nya nanti menyidangkan, memeriksa apakah prosedur formalitas. Kalau pergi tanpa bilang, lah ya ini pakai alasan cekcok bisa, cekcok sehingga pergi. Itulah dilakukan oleh ketua pengadilan. Terus ada pertanyaan sampai berapa lama? Ini kan diributkan Makanya bukan cekcok yang tidak bisa diselesaikan. Ya itu pakai itu pergi 2 tahun tanpa keterangan. Di pertengkaran penjelasan tidak PP 9 2004 itu 75 ya, alasan-alasan untuk bisa cerai itu ada 5 biasanya
selama 2 tahun tanpa Iya, saya kan lama 80 bulan. bapak itu itu memang bersifat rutin, ya rutin, nggak tahu ya, nggak tahu saya nggak tahu masalahnya yang mana Pak, maksudku oh kalau itu ya itu ibarat kata makanan kita ya masa saya sampaikan nomor satu pesan karena ini mengatur hukum formil dan material penuh kehati-hatian dan ketelitian apa-apa yang dirumuskan siapa tahu nanti sedemikian dapat baik waktu penyerahan bagaimana dilakukan itu secara mana tahu sedemikian pun Apa? melibatkan konsultasi Oh, ini kan udah tugas kontra di sana, kontra ada perda di sana. Kita nggak lagi apa ini? harus perda Iya, kita kan nggak lagi ini, tapi kita tahu aja. sekian Soalnya aku perda dari sana. Terima kasih, kita berikan applause sama pembicara narasumber kita yang telah memberikan suatu paparan untuk penjelasan yang cukup detail ya dalam masalah penitipan ganti rugi ini sampai melebar sampai ke bukan masalah tanah, barang pun ganti rugi, utang piutang tadi sudah dijelaskan di KUH Perdata, RP segala tadi, syukur ya. Karena masalah ini pernah saya alami juga waktu jadi hakim ketua atau waktu di pengadilan Cibinong itu ada konsinyasi tapi bisa diambil lagi sama pemohonnya, jadi luar biasa. Dengan adanya penjelasan tadi bisa kita mengerti, jadi jangan sampai kita salah menerima permohonan penitipan ganti rugi ini. Jadi terima kasih narasumber, pembicara. Mungkin dalam sesi selanjutnya ini kita buka mungkin tanya jawab ya. Mungkin kalau belum, terutama bagi pengadilan negeri dulu kita kasih kesempatan untuk bertanya. Mungkin dari mana dulu ini yang oh Siti Kala sudah ada mengajukan pertanyaan. Mungkin di sana sudah ada konsinyasi ya. Gimana? Silakan pengadilan negeri Siti Kala. Silakan. Terima kasih. Izin suara saya terdengar Pak? Saya mengajukan pertanyaan tadi menarik mengenai konsinyasi. Saya tadi sempat disinggung dalam KUH Perdata konsinyasi kan sudah diatur. Yang pertama yang saya tanyakan, konsinyasi yang diatur dalam pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata itu kan mengatur mengenai pembayaran prestasi. Dalam artian kewajiban untuk memberikan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau memberikan uang. Nah, sedangkan Perma ini kan mengatur mengenai pembayaran sejumlah uang untuk kepentingan umum. Secara khusus dia mengatur secara spesifik. Yang saya ingin tanyakan, bisa tidak ketentuan proses will dan ketentuan material yang ada di dalam Perma 2 tahun 2021 ini juga diterapkan secara analogis ke dalam permohonan penitipan uang atau konsinyasi berdasarkan pasal 1404 dan 1412 KUH Perdata. Jadi dalam hal ini bisa tidak pembayaran uang dari pihak debitur di luar dalam perkara pengadilan yang juga diterima dan diperiksa dengan mengacu pada ketentuan hukum acara dalam Perma 42 tahun 2021. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua mengenai Perma itu juga tadi sempat disebut juga tentang bentuk ganti ruginya itu kan dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, ketentuan pasal 155 kan sudah sangat jelas tentang mata uang keberatan itu adalah permohonan yang diajukan secara tertulis terhadap pihak berhak dalam bentuk atau bersyarat ganti kerugian. Nah, di samping itu ketentuan pasal 20 karena menyatakan amar putusan yang memeriksa keberatan itu salah satunya berisi tentang menetapkan bentuk dan atau besaran ganti kerugian. Nah, yang saya ingin tanyakan, bentuknya ini itu masih bisa ditentukan di luar dalam bentuk mata uang tidak? Karena dalam pasal 20 ini ternyata putusan pengadilan mengatur bentuk dan jumlah, jadi tidak hanya jumlahnya saja yang perlu
ya, tapi bentuknya juga bisa tidak penggantian yang kemudian ini dalam bentuk selain atau mengubah misalnya penggantian tanah atau pemberian ya bergantian lain pada pemohon keberatan tersebut. Nah yang ketiga ini pertanyaan saya ini juga berkaitan di pengadilan negeri Sinaran. Ini ada perkara konsinyasi juga tapi tahun 2020 sebelum mengenai baru berlaku itu tadi sempat disebut juga mengenai uang yang diberikan tapi ternyata tidak diambil. Nah di permen ini yang kedua Pak, tolong biar diulang lagi pertanyaan yang kiri tadi ada apa putus itu baik kemudian sambungannya. Yang kedua yang kedua itu kan perma konsinyasi ini mengatur tentang bentuk dan kerjaan yang harus dalam bentuk mata uang rupiah. Nah pasal 20 perma ini kan sebenarnya mengatur tentang amal putusan seandainya kita diperiksa maka pengadilan amal putusannya salah satu menetapkan bentuk dan atau besarnya dari rupiah. Nah yang ingin saya tanyakan bisa tidak pengadilan menetapkan bentuk lain penggantian kerja selain dalam bentuk mata uang rupiah, misalnya dalam bentuk penggantian tanah atau pemberian objek benda tidak bergerak lainnya kepada pihak pemohon keberatan tersebut. Itu pertanyaan saya kedua. itu ya. Terima kasih atas pertanyaan, langsung dijawab ini oleh narasumber ya. Silakan. Jadi nomor 1 pertanyaannya bahwa perma ini merupakan lex spesialis daripada konsinyasi pada umumnya. Perma ini khusus pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Yang kena ketentuan ini harus pihak-pihaknya situ sudah diatur dalam perma. Apakah bisa ketentuan-ketentuan umum diberlakukan untuk ini? Saya jawab ya. Kalau sudah diatur spesialisnya, maka ketentuan-ketentuan umum tidak berlaku. Nah, bagaimana kalau di luar pengadaan tanah sebagaimana pihaknya, objeknya, tata caranya diatur situ diberlakukan dan kita tunduk kepada ketentuan yang nomor 1, hati-hati prosedurnya harus benar ya, berita acara yang dibuat oleh Sita dan penetapan dari KPN menyatakan konsinyasi sah dan berharga, begitu juga tata cara pengambilannya dan penolakannya itu harus dilakukan dengan benar. Pertanyaan nomor 2, ganti kerugiannya situ kan sudah ditentukan kalau pengadaan tanah dalam bentuk tidak boleh dikompensasikan diganti tanahnya yang situ, karena itu nanti di musyawarah itu kan juga ada panitia pelaksananya, juga ada appraisernya. Appraiser itu sudah meliputi 3A, nilai NJOP dari tanahnya, juga nilai ekonomis apabila itu berbagi kemudian hari dengan pembangunan tersebut, juga ganti hukum tanaman dan itu semua ada tata cara mana yang dilakukan oleh appraiser. Sehingga kalau ganti ruginya diganti tanah walaupun sepanjangnya tidak bisa dilakukan, tidak bisa melakukan prosedur pengadaan tanah dengan perma 2 tahun 2021. Terima kasih. Ya, paham ya tadi ya, sudah jelas sekali itu ya. Jadi berlaku lex spesialis itu tentang penitipan ganti rugi itu ya, khususnya tanah. Kalau yang umum di KUA Perdata, tindak lanjutnya di RT itu hampir-hampir sama itu kan. Tata caranya, cuma nggak rigid gitu. Kalau yang tanah ini betul-betul sangat rigid banget. Seperti tadi diterangkan, 14 hari terlambat sudah nggak bisa pakai perma ini. Itu harus jelas itu. Nanti kalau enggak, dianggapnya pengadilan. Si yang mempunyai kepentingan ya, tidak menitipkan uang itu ditaruh di mana-mana dulu, akhirnya proyek itu gagal, proyek itu mandat.
ya terhambatlah akhirnya, sehingga schedule yang ditetapkan, waktu-waktunya itu kadang-kadang kita di lapangan kan dapat berita proyek waduk molor, proyek jalan tol molor, padahal aturannya itu sudah jelas, ya. Nah, jadi makanya perlu hati-hati tadi KPN, panitera menerima tentang penitipan ganti rugi tanah ini harus betul-betul memahami norma-norma yang ada dan formalitas yang ada di dalam Perma nomor 2 kami tahun 2021, karena ini sudah diatur secara semuanya ada di sana, ya harus dipahami. Makanya perlu ada diskusi-diskusi di pengadilan-pengadilan itu di kalangan kalau nggak jelas, ya. Jadi untuk selanjutnya kita kasih 3 penanya dulu untuk sesi pertama, ya. Ada lagi mungkin dari PN mana, Mas? Izin Bapak, ini maju dari PN mana? Salah. Ada juga. Ya kan, di kan aja di ini lagi, jangan di monopoli yang lain. Pensi kalangan sudah itu tadi ya, nanti dilanjut dulu PN yang lain, nanti tambahin aja kalau ada waktu ya. Nah, PN yang lain biar aktif semuanya. PN mana? Emang ada tol? Belum. Siapa lagi? Silakan. Pak ketuanya, Pak paniteranya itu. Ada lagi? Ada ke Sidikalan lagi yang aktif. Ada, Mas? Izin di PS Rampan. PN Serampan yang ada ini konsinyasinya. Silakan Pak Ketua, siapa ini? Sebutkan. Izin ini pertanyaan saya. Memang belum pernah ada yang dari Oh, ini apa namanya? Dulu ada. Mic-nya Pak, suaranya kok enggak? Ini putus-putus Pak. Coba dari ini bisa Bisa ya. coba dari mau lanjut mengenai Ada. masalah pembangunan minat Karena pertakasan mau jadikan katru 4. orangnya Ada kebetulan di sini. jadi orangnya Memudahkan enggak jelas Pak mic-nya Pak. Enggak jelas. Oh enggak mau. Juga tunggu kan. Bisa lewat chat aja nanti. Chat aja. Atau gini ya, itu kan ada nomor HP-ku ya. Nanti di WA atau email-ku aja ya. Nanti secara itu kalau ada pertanyaan saya jawab ya. Dicatat nomor HP-ku ya, 081 325 332 748. ya terima kasih Bapak mungkin ada Konsultasi atau hal jelas di situ ya. Ya, diperbaiki Pak itu mic-nya. ya. Apa ada yang salah itu coba dicarilah yang mic yang bagus gitu kan supaya kita ya. Pak sekretarisnya itu Depanmu dari belakang. Sigong. iya mic-nya kurang lah. Dicarilah yang agak bagus. Ada yang lain? Jangan ini harus Ya, sekarang PN Lubuk Pakam. Sesi pertama Lubuk Pakam, mana Lubuk Pakam? Ya Lubuk Pakam silakan. Ini apa Medan ini? Ini Paknya. Ada yang ditanyakan Lubuk Pakam. Tuh Pak Nixon itu. Sip. Apakah suara yang bisa didengar Pak? Bisa coba. Ya. Baik, terima kasih yang mulia. Izin untuk diskusi. Sama sekali masyarakat itu menganggap bahwa pengadilan itu mempersuruh masalah untuk pencairan uang konsinyasi. Kenapa? Mereka tidak atau kurang memahami bagaimana proses dan bagaimana syarat-syarat pencairan uang konsinyasi. Karena umumnya penitipan uang ganti rugi itu adalah didasari karena adanya sengketa
ataupun ketidakpastian, ketidakjelasan dalam hal pihak yang berhak menerima ganti rugi. Ketika mereka memperkarakan atau mengajukan gugatan, tentunya ada penyelesaian. Tetapi apabila mereka tidak mengajukan gugatan atau tidak melakukan upaya-upaya di dalam penentuan siapa yang berhak menerima ganti rugi ini, tentunya ini tidak akan selesai sampai kapan pula. Dan inilah yang terjadi, makanya banyak penitipan uang ganti rugi ini tidak selesai berpuluh-puluh tahun. Dan masyarakat itu menganggap pengadilan yang mempersulit. Padahal kalau mereka tidak mempersoalkan melakukan upaya hukum, tentunya tidak ada penyelesaian. Ini yang pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai ini. Yang kedua, mungkin kami bisa memberikan pointer-pointer yang menentukan jika kita mau melakukan pencairan ganti rugi ini, karena di sana ada penentuan pengadaan, ada pemotong. Silakan Pak, yang kedua terputus. Ya. Kami lanjutkan yang kedua. Mungkin kami boleh diberikan pointer-pointer penentu untuk pencairan ganti kerugian ini, karena di sana ada panitia pengadaan dan di sana ada panitia pengadaan masuk materi, mungkin di dalamnya ada BPN atau yang lain. Di sana ada penerapan penitipan ganti kerugian atau pihak-pihak yang lain. Mungkin ini kami boleh memberikan poin-pointer yang mana ini, karena supaya jangan dianggap, karena kita pengadilan kan sebenarnya hanya menentukan saja konsinyasi menentukan saja, tetapi bukan kita yang menentukan kepada siapa yang berhak untuk apa, kecuali kalau dalam perkara gugatan itu majelis hakim yang menentukan. Tetapi pengadilan itu dalam hal adanya konsinyasi tentunya bukan pengadilan yang menentukan, tetapi pointer-pointernya ini ada kira-kira kunci-kuncinya untuk menentukan ketika orang datang untuk mengajukan meminta menerima mengaku sebagai pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian tersebut. Barangkali di sementara Bapak terlalu bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sumber silakan ditanggapi ya. Ini kan cuma 23. Kan sejak awal bukan oleh penyidik pemohon Samping itu. sudah ditunjuk Masih sih. kemudian hari dia menerimanya, pengadilan harus perlu kehati-hatian di dalam menyerahkan. Dalam praktek itu memang harus ada rekomendasi yang bertujuan dari pemohon dulu. Tapi nomor 7 tahun 2002 juga ada sih. juga harus terus dilakukan dengan kehati-hatian juga. Jangan semata-mata karena ada rekomendasi dari pemohonnya terus diserahkan saja ke orang lain. Ya, pengadilan harus mendetek status. Kalau sudah ada putusan pengadilan harus dengan suatu putusan pengadilan. Tetapi kalau masih pada tidak jelas batas-batasnya yang dikaku oleh siapa yang mau mengambil uang dan sebagainya, disarankan status kepemilikan atas mobil sosial ada kesehatan kita itu yang dilakukan. Jangan sampai nanti sudah diserahkan, walaupun kalau sudah formalitasnya ada bukan diserahkan kepada si A, tentang si A tidak berat, nanti si B itu kan bisa melakukan lagi. Tetapi yang penting kita tahu caranya, statusnya, rekomendasi dari pemohon hak peneliti, nah itu harus kalau seandainya sudah dilakukan formalitasnya, ternyata dia orang tidak berat, tanggung jawabnya, nah orang itu nanti juga dengan penegaknya kalau statusnya legal, status sekali lagi legal, kalau itu harus tepat dan benar supaya tidak ya tadi ya, jadi
Jadi intinya pada waktu nggak bisa susah-susah itu. Jadi kita menerima penitipan itu sudah jelas itu, ya sudah jelas siapa penerimanya itu sudah jelas. Cuma di waktu di musyawarah itu dia belum menerima. Nah alasannya kan pengadilan nggak tahu apa alasannya. Makanya itu dititipkanlah di pengadilan. Orangnya identitasnya yang berhak itu sudah ada itu catat. Pembicara itu tadi, jadi memproses penitipannya itu dengan benar, dengan cepat, kan gitu. Ditawarkan lagi ini itu, kan gitu. Kalau masalah yang ditanyakan sekarang ini apa namanya caranya mau menyerahkan, dia kapan aja identitasnya orang itu, kan gitu kan jelas. Habis itu dipanggil itu apa pemohon konsinyasinya itu untuk dia itu ini ada orang yang mau apa namanya mau mengambil uang itu. Jadi nanti dipanggil, kalau dia datang dia yang menyerahkan ke orang itu. Ya. Nah kalau dia nggak hadir, ya paniteranya yang akan menyerahkan ke pemohon tadi dengan meneliti semua identitasnya, gitu. Ada di sana di perma itu makanya dipelajari secara detail itu apa materialnya maupun formulnya itu diatur di sana. Maka para KPN supaya betul-betul memahami tentang perma ini, ya sampai detail, gitu ya, sehingga tidak terjadi masalah. Kemudian yang lalu banyak masalah, uangnya dibawa lari, paniteranya ini itu lah, jadi masalah itu karena saling nggak kontrol, gitu ya Pak Ketua ya, dan seluruh yang lain mungkin PPN yang lain. Maksud saya hati-hati ya, karena ada kasus kalau nggak salah ada di pengadilan negeri Bangil ya, itu waktu konsentrasinya kan diambil ke orang lain, diambil paniterannya sampai kena pidana. Itu ya, kira-kira sudah mengerti ya PN Lubuk Pakam ya. Ini Mbak, ayat 1. Kalau nggak mengerti Datang lagi lah nanti sama Pak. Ini Bapak Ibu, Bapak kan pengen cepat selesai tuh acara ini. Begitu juga narasumbernya. pengennya cepat. Mungkin ya nanti sesi kedua. Iya, nanti dulu. PN kalau menambahkan sebentar lagi Pak Hubungan Selatan mau menambahkan cuma ini yang satu lagi supaya lebih jelas lagi. Mungkin ada lagi. Jelas semua. Hah? Kalau nggak pakai mic, PN nggak dengar. Hubungan nggak dengar. Nggak ada lagi. Dari PN yang mau ditanyakan cukup ya.